kalau mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, mulailah dari Rudiana, AF. Rencana besok kita mau mendaftarkan gugatan. Nah, gugatan itu kita tujukan kepada Pak Kapolri. Apakah benar Eki, anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu? Upaya aparat kepolisian mengusut kasus tewasnya Vina makin tak jelas kemana arahnya. Kesaksian Aep yang dituding memberikan kesaksian palsu mendadak menghilang usai dilaporkan keluarga narapidana. Tidak hanya Aep yang keberadaannya entah di mana, Ibtu Rudiana yang belakangan namanya ramai menjadi sorotan juga mendadak susah dihubungi usai Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Tentu saja, hal itu mengundang tanya, tidak terkecuali Hermanto Nurmansyah yang menaruh curiga terhadap Ibtu Rudiana yang sampai sekarang tak kunjung diperiksa. Lantas, apa kata Hermanto Nurmansyah mengenai kinerja kepolisian yang belum membuat langkah kemajuan dalam mengusut kasus tewasnya Vina? Dan seperti apa pula tanggapan Hermanto mengenai keberadaan Ibtu Rudiana yang sampai sekarang belum buka suara? Ya kan periksa semua dong. Periksa semua apa? Periksa semua, contohnya Peggy Setiawan di Cirebon periksa, Peggy Setiawan di Cianjur periksa, AF juga diperiksa, Rudiana juga diperiksa, terus lagi Mel juga diperiksa. Jadi agar apa? Agar masyarakat ini merasa, ini adil nih. Jadi jangan terfokus sama, kami bisa menetapkan Peggy Setiawan Cirebon sebagai tersangka lagi. Ya jangan begitu juga gitu kan. Saya netral dalam hal ini. Artinya tidak membela Peggy Setiawan yang di Cirebon, ya tidak juga membela Peggy Setiawan yang di Cianjur atau yang lainnya. Saya netral dalam hal ini. Artinya begini, equality before the law, persamaan itu sama. Kalau memang mau melakukan penyelidikan silakan. Tapi semua orang yang mengarah, mengasih keterangan bohong dan lain sebagainya ini periksa semua. Jadi agar apa? Agar ini kelihatanlah adilnya gitu kan. Ya kalau menurut saya kan dia bukan hanya dia itu sebagai ayah korban ya. Dia juga sebagai ayah korban, dia juga pelapor, dia juga seorang polisi. Ya tentu dia pahamlah apa yang harus dia perbuat terhadap kegaduhan yang sekarang ini muncul kan. Kalau menurut saya ya sangat tidak bijak ya, sangat tidak sulit diterima dengan akal sehat kita kalau seandainya justru dia lari dari kenyataan ini. Ini kan dia harus hadapi. Ya, dia harus hadapi. Ya, kalau memang dia di posisinya benar, kenapa mesti takut? Ya, Ferdy Sambo itu bintang 2. Mau diperiksa dia ngasih keterangan kok di media. Setelah diperiksa juga ngasih keterangan di media. Bahkan sampai dia terakhir pun dinyatakan bersalah, diputus masuk penjara, dia masih bicara gitu kan. Permasalahannya apa yang disampaikan itu bisa meyakinkan masyarakat atau tidak, itu urusan lain. Tapi secara gentleman harus dia ngomong dong. Sebenarnya begini, sebenarnya begitu, ngomong aja. Kalau saya malah, ini kan semakin kuat kecurigaan masyarakat kan. Rencana besok kita mau mendaftarkan gugatan. Nah, gugatan itu kita tujukan kepada Pak Kapolri. Kenapa Pak Kapolri? Karena menurut undang-undang ya, pimpinan ya, artinya pimpinan Kepolisian Republik Indonesia ini adalah Pak Kapolri yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan fungsinya pihak polisian. Nah, kami menganggap bahwa ini ternyata fungsinya tidak berjalan nih, ya ada yang terhambat. Apa terhambatnya? Karena ada barang bukti ya yang disita, ternyata ini tidak dibuka. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, barang yang disita adalah barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah, tapi ternyata barang yang disita ini sudah disita namun tidak dibuka. Nah, inilah kami akan mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme.
berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Ibtu Rudiana belakangan ini tengah menjadi sorotan banyak kalangan. Namanya juga tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ayah almarhum Eki itu sampai kini belum bersuara, juga tidak sekalipun tampil di media untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya. Terlebih sebelumnya, Ibtu Rudiana sempat diperiksa Propam Polri usai diduga melakukan pelanggaran dalam mengusut kasus tewasnya Vina. Namun, hasil pemeriksaan Propam menyatakan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran. Dari situ, pertanyaan pun muncul, jika tidak melakukan pelanggaran, lantas apa yang membuat Ibtu Rudiana tak kunjung muncul? Benarkah Ibtu Rudiana menyembunyikan rahasia dari kasus tewasnya Vina? Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa ini kok nggak diperiksa? Nah, sehingga tadi saya mengatakan kalau memang pihak penyidik benar-benar fair, ya, objektif, jujur, ya, tidak memihak, transparan, dia mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, saya berharap mulailah dari AF dan Pak Rudiana. Kenapa AF dengan Pak Rudiana? Karena orang yang pertama kali curiga bahwa peristiwa ini pembunuhan adalah Pak Rudiana. Dialah yang awal curiga terhadap peristiwa ini, bukan peristiwa laka lantas, tapi pembunuhan. Nah, silakan tanya awal dari dia. Nah, kemudian tanggal 28 itu ketika tanya dia cerita ke ke Polsek, sehingga dia melihat motor tidak rusak, timbul kecurigaan bahwa perkara ini pembunuhan. Pertanyaannya, kenapa tanggal 28 dia ada kecurigaan tidak melaporkan ke pihak polisian? Nah, kalau tanggal 28 dia melaporkan pihak polisian, ya mungkin 28 itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Nah, surat perintah penyelidikan inilah yang digunakan nanti untuk mencari informasi. Nah, kalau dalam perjalanan dia ketemu si AF itu jangan dulu disebut sebagai alat bukti, tapi informasi awal. Si AF-nya. Nah, carilah data-data yang lain, fakta-fakta lain, bukti-bukti yang lain, dijadikan informasi awal. Nah, kalau seandainya Pak Rudiana 28 dia curiga, tapi tidak mau melaporkan, nah kemudian dia mencari informasi, ketemu dengan AF tanggal 31 itu. Nah, kemudian beberapa jam kemudian si AF memberikan kabar bahwa ada diduga pelakunya. Tanggal 31 juga ditangkap. Nah, ini kan berarti si AF sama Pak Rudiana ini ada apa nih? Ya, kalau menurut saya memang biar fair, jujur, objektif pihak kepolisian kalau mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, mulailah dari Rudiana, AF. Kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana. Kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur, maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai, dan tentram, masyarakat nggak dibikin bingung, juga anaknya di surga juga tersenyum. Kami ini ikut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini. Kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan, harus ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau dia dedernya, kalau memang pembunuhan berencana, apalagi otak pelaku, ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup. Kami sepakat, tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal. Ini menurut kami ini error in persona. Jadi 2 DPO ini bukan fiktif, ya kan dibilang fiktif. Saya juga bisa menduga juga begitu juga. Tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu, persidangan kemarin itu fiktif semua. Kan begitu.
Nah, yang 2 DPO ini termasuk saya menduga, ini dugaan saya, ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtu Rudiana. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya, kalau menurut saya itu Rudiana, saya sangat mengenal struktur dan bagan dari kepolisian. Merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus, Pak. Nggak bisa, Pak, dia. Namanya ini dugaan, bisa benar, bisa salah. Nah, disitulah seharusnya pihak kepolisian memeriksa secara intensif ya. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes ya. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ ya. Bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang itu ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira ya yang bermain di sini, Pak. Karena kalau dari awal bisa ada DPO ini kan dari keterangan saksi. Jadi kalau saksinya memberikan keterangan tidak benar di situ, berarti keterangan dia nggak bisa dipakai dong. Kalau BAP-nya nggak benar, otomatis berimbas dengan alat buktinya yang juga fiktif dong. Kalau alat buktinya fiktif ya berarti itu semua yang kena pidana harusnya dilepaskan gitu loh. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh DPO itu nggak ada foto, nggak ada wajahnya di situ. Jadi bagaimana dia bilang mencari seseorang tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada fotonya di sini ya. Jadi otomatis dia bilang fiktif ya mungkin dari awal memang nggak ada. Karena ya memang tidak ada fotonya, nggak jelas siapa yang dicari di situ ya. Jadi banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali penyimpangan yang saya lihat di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi ini salah satu contoh ketidakprofesionalan Polri dalam penanganan kasus ya. Jadi oknum-oknum ini masih banyak berkeliaran dan bukti bahwa presisi yang dicanangkan oleh Polri itu sama sekali nggak berjalan, Pak. Ada yang mengatakan bahwa karena divisi Humas sudah mengumumkan Ibtu Rudiana tidak terlibat. Itu kan berdasarkan analisis, fakta, pemeriksaan baik di Propam maupun di Bareskrim. Nah, kenapa kok dipaksakan pengacara itu sudah nggak benar segala macam? Loh, udah kamu aja yang jadi hakim. Kita kan punya kriteria hukum. Ada penyidik, ada JPU, ada hakim. Makanya di dalam keterangan saya terdahulu menyatakan bahwa kalau memang tidak ketemu ujungnya, substansinya di kepenyidikan, nanti kan bisa kan kita lihat nanti di JPU. Diterima nggak data fakta atau hasil lidik sidik daripada penyidik. Kalau diterima jadi P21, terus mau yang salahkan siapa? Oh itu asal-asalan, berarti kamu sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara. Ibtu Rudiana tentu didatangi oleh tim daripada Paminal atau Propam lah ya. Nah tentu demikian juga dari psikolog dan sebagainya. Tentu dia harus memberikan keterangan yang benar. Nah sebagai orang tua tentu dia merasa terpukul. Dan oleh orang tua sudah pas itu sikap Ibtu Rudiana. Propam ini tidak bisa dihentikan karena ini internal yang mau diperiksa ya, bukan masyarakat sipil yang mau diperiksa oleh Propam. Jadi internal mereka, artinya polisi yang patut diduga pada saat kasus Vina ini ada dugaan penyimpangan-penyimpangan. Ini nggak bisa dihentikan, ya. Artinya biar aja berjalan. Kalaupun ini dihentikan, tapi permasalahan yang ada di Propam ini yang sedang dilaporkan ke Propam, ya tetap berjalan. Ketika nanti dibuka kembali, ya, nah ditemukan ada penyimpangan-penyimpangan oleh Propam, nah kinerja teman-teman Propam kan sudah cepat jadinya, nggak perlu lagi menunggu-nunggu, tidak terganggu lagi dalam kasus penyidikan yang sedang dilakukan oleh pidana umumnya, kasus Vina ini. Sementara, Herwanto meragukan jika Eki yang menjadi korban bersama kekasihnya Vina merupakan anak dari Ibtu Rudiana.
Dugaan itu muncul lantaran adanya perbedaan yang mencolok dari foto almarhum Eki yang tersebar luas di media sosial. Karena kecurigaan itulah, Herwanto yang juga ketua relawan sahabat polisi sempat menyambangi Mabes Polri untuk konsultasi terkait banyaknya narasi mengenai hal tersebut. Dan berikut penjelasan Herwanto yang mencurigai jika Eki bukan anak Ibtu Rudiana. Ya benar nggak anaknya Pak Cecep atau bukan? Kalau perlu tes DNA. Nah sekarang tes DNA-nya sudah dilaksanakan didampingi oleh Kang Dedi kan. Nah hasilnya kemarin katanya 99,9999 cocok gitu. Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang abang perhatikan, jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar, begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumis ya. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Nah foto-fotonya banyak saya dikirim ke saya nih. Nah ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah, ya terungkapnya suatu kebenaran. Kadang-kadang antara foto dengan orangnya langsung kadang-kadang berbeda, kadang-kadang nggak mirip-mirip banget gitu. Itu biasa. Kita aja kalau di foto kadang jelek, padahal kita orangnya ganteng, kan begitu. Atau kita pas di foto kenapa ganteng banget, padahal kita jelek, kan begitu. Jadi nggak bisa kita menganalisa lewat foto sebenarnya. Nah harapan saya begini, karena kita sudah memberikan informasi kepada pihak penyidik, harapan saya agar pihak penyidik segera memanggil dan memeriksa sedetil-detilnya. Nah, kalau dulu 2016 tidak menggunakan metode scientific crime investigation, mudah-mudahan sekarang menggunakan metode itu. Oh, si Eki jangan bilang yang meninggal ini, jangan-jangan bukan. Ya gampang, bongkar aja. Ya kan, bongkar aja makamnya. Masih ada tulangnya itu masih bisa, giginya masih ada kok. Nah, cocok kan? Ya kan sama DNA-nya si Eki bapaknya. Gampang. Oh iya ternyata identik sama dengan Pak Rudiana. Tapi kalau seandainya enggak ya kita kembalikan lagi. Kalau memang benar ya bagus ya. Ya apa yang dikerjakan oleh pengacara Herwanto sudah sepatutnya dilaksanakan kan. Sudah tepat dilaksanakan. Cuman yang lebih bagus tidak dibawa ke Barreskrim, Mabes Polri, tapi dibawakan ke Polda Jawa Barat sebagai yang menangani perkara secara langsung kan, karena yang memang berwenang penyidikan mereka tuh. Jadi bawa aja nih dugaan-dugaan ini semuanya dugaan ini ya. Betul. Dugaan-dugaan ya. Betul. Belum ada yang pasti. Jadi dibawa saja ke Polda Jawa Barat kepada penyidiknya langsung untuk dimintain posisi disidik terhadap mereka ini. Toh Polda Jawa Barat juga terbuka tuh, membuka seluas-luasnya kalau ada masyarakat yang punya petunjuk-petunjuk baru, bukti-bukti baru atau saksi-saksi baru yang relevan dengan perkaranya si Vina dan Eki, ya dibawakan saja. Kan udah dibuka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.